Alhamdulillah, puji dan puja syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara kelulusan siswa-siswi kelas 6 SDN Batu Ampar 09 pagi secara virtual. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara ini. Adapun susunan acara pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pengumuman kelulusan, yang keempat doa, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang saya hormati, telah sampailah kita pada acara kedua, yaitu sambutan-sambutan. Sebelumnya kita marilah berdoa agar berjalannya acara kelulusan di SDN Batu Ampar 09 pagi ini berjalan dengan lancar. Kita ucapkan dengan baca Bismillahirrohmanirrohim. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah dipersilahkan. Terima kasih Ibu Devi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sayyidina Muhammadin amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Batu Ampar 09, yang kami muliakan Bapak Ibu orang tua murid dari kelas 6A maupun kelas 6B, yang Ibu sayangi dan Ibu banggakan anak-anak kelas 6A dan kelas 6B yang pada hari ini sedang mengikuti pengumuman kelulusan. Puji syukur marilah sama-sama kita mengaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan beribadah dan bersilaturahmi pada pagi hari ini. Yang kedua, saya aturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu orang tua murid yang sudah meluangkan waktunya, yang kemungkinan hari ini sebenarnya banyak sekali acara yang sangat penting untuk anak-anak kita yang sudah belajar selama 6 tahun. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pengumuman kelulusan pada hari ini. Yang ketiga, sebelum saya sampaikan pengumuman kelulusan Bapak Ibu, saya sampaikan informasi kedinasan. Nah, untuk anak-anak semuanya, waktu tanggal 10 Mei tahun 2023, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di musola dalam rangka saya menyerahkan putra-putri Bapak Ibu sekalian kepada Bapak Ibu sekalian dari tanggal 10 Mei itu sampai hari pengumuman kelulusan hari ini. Kenapa demikian? Karena saya takut sekali Bapak Ibu ya terjadi tawuran. Jadi makanya anak-anak saya serahkan kepada Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu menandatangani surat pernyataan, tapi disayangkan ada beberapa yang tidak hadir di sekolah. Jadi kan saya sampaikan juga di grup bahwa yang tidak hadir bisa hadir pagi harinya. Tidak lama, paling hanya beberapa menit karena untuk tanda tangan surat itu. Tapi kelasnya Pak Abai ini ada kurang lebih 6 orang ya, itu yang tidak hadir, itu sayang sekali. Jadi tolong kalau dipanggil nanti Bapak Ibu di SMP, kalau dipanggil ke sekolah tolong harus hadir ya, jangan sampai tidak hadir. Kalau misalnya tidak bisa bapaknya ya ibunya lah gitu. Jadi wajib hadir. Kenapa demikian? Kemarin beberapa hari yang lalu ya, ketika tanggal merah itu saya ditelepon dari kelurahan bahwa ada anak Batu Ampar yang ikut tawuran. Nah, makanya kebetulan Bapak ini katanya waktu rapat sudah datang tapi terus pulang, mestinya digantikan ibunya ya. Nah, jadi waktu itu saya serahkan kepada orang tua murid untuk mengawasi anak-anak sekalian. Anak-anak begini, yang namanya tawuran, anak-anak kan sebagian besar dapat KJP ya, dapat KJP itu sebenarnya bisa sampai kuliah loh.
Jadi sampai kuliah itu nggak usah bayar. Jadi bisa sampai kuliah karena kebetulan suami saya RT sudah 20 tahun. Ada tetangga saya yang setiap 6 bulan sekali minta surat keterangan bahwa dia masih aktif di kampus, kemudian IP-nya tinggi, jadi setiap 6 bulan sekali diperpanjang itu KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Nah, itu sampai kuliah dia karena maaf nih orang tuanya sebenarnya kurang mampu, tapi anaknya sampai kuliah sampai selesai. Bahkan uangnya itu 1 semester 9 juta, jadi setahun kan 9 juta, iya 9 juta, itu untuk bayar kuliahnya 5 juta, sisanya untuk transport dan segala macam. Jadi sebenarnya kalau anak itu baik-baik, rajin, tapi harus rajin dan nilainya harus tinggi, sekolahnya diusahakan negeri terus, itu bisa sampai kuliah gratis gitu, sampai selesai. Jadi anak-anak tolong dijaga yang punya KJP ya. Kalau yang tidak punya KJP, saya yakin orang tuanya pasti mampu, karena KJP itu berdasarkan dari sekarang, kalau dulu yang mengusulkan sekolah, sekarang yang mengusulkan dari DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada petugas dari dinas sosial yang ditaruh di kelurahan yang berkeliling ke rumah-rumah untuk mendata Bapak Ibu yang anaknya sekolah layak enggak diberikan KJP. Nah, tapi untuk belakangan ini kebetulan karena suami saya RT juga, jadi setiap berapa bulan sekali ya, kalau nggak salah 3 bulan sekali itu dari kelurahan ada data. Pak, nih yang diusulkan untuk KJP satu RT itu yang diusulkan 10 atau misalnya contohnya gitu. Tapi dananya dari pemerintah adanya cuma 5. Pak RT yang menyeleksi. Jadi terus dicari-cari dulu mana yang maaf, mana yang yatim, mana yang yatim piatu, mana yang tidak mampu, mana yang masih kontrak. Nah, itu di apa namanya diseleksi lagi sama Pak RT yang sudah ada nama-namanya dari DTKS tadi. Kemudian kalau jatahnya hanya 5, yang 10 tadi dicoret tinggal 5. Sehingga di SD Batu Ampar 09 kemarin saya tanya ke Pak Edi yang dapat KJP kemarin, tahun kemarin atau triwulan kemarin itu 160, sekarang menjadi tinggal 105. Jadi yang terderet ada 55. Nah, itu dari mana? Dari data tadi. Kemudian bisa juga dari data kalau ada tawuran. Kalau ada tawuran itu kan apa namanya orang tuanya dipanggil juga ya. Nanti kalau ini mungkin online, mereka ngeling ke Dukcapil, ngeling ke apa ya, Badan Kesejahteraan apa ya, itu bagian yang KJP itu, jadi otomatis akan terdelete gitu. Jadi Bapak Ibu tolong dengan segala hormat demi anak-anak kita, demi kelangsungan sekolahnya, kan lumayan ya 1 bulan 250.000 untuk SD, untuk SMP kalau nggak salah 300. Untuk SMA itu 400 sampai 600.000, yang SMK itu 600.000. Kalau yang swasta langsung dipotong bayaran sekolah itu. Jadi anak kita ini bisa berlanjut terus loh sekolahnya apabila apa namanya dapat KJP yang mohon maaf nih orang tuanya kurang mampu, dapat KJP bisa sampai kuliah gitu. Tapi harus baik-baik, tidak merokok, kemudian tidak tawuran, kemudian tidak sering bolos gitu ya. Terus nilainya tinggi, kemudian kuliahnya juga di sekolah yang akreditasinya minimal A atau B gitu ya. Jadi seperti itu anak-anak, tolong nih Bapak Ibu, nih pesan saya mungkin hari ini sama nanti ketika pelepasan ya, itu terakhir, karena nanti kan anak-anak ini sudah masuk SMP. Jadi mohon dengan segala hormat, marilah anak-anak kita ini masa depan kita loh. Nanti kalau bukan kita nanti numpang sama anak kita ini supaya menjadi anak yang sukses, anak yang rajin, anak yang soleh, anak yang pinter, nanti bisa mandiri. Dia bisa hidupnya bisa mencukupi kebutuhannya sendiri, nanti berkeluarga dan sebagainya. Pokoknya marilah kita jaga anak-anak kita ini seperti apa ya, kita menjaga barang yang sangat berharga. Nah, anak-anak juga pada hari ini nanti setelah pengumuman tidak usah kemana-mana, nggak usah ngumpul-ngumpul di warung, nggak usah ngumpul-ngumpul di mana, di pos-pos mana gitu ya, nggak usah pergi kemana-mana. Dan kalau perlu jangan dikasih uang nih, takutnya gini, takutnya nanti buat beli pilok, milok di jalanan, di mana ada jalanan, ada jembatan, ada toko-toko yang tutup, nih itu jangan ya nak, kita jaga nama orang tua kita. Polisi nanti dari kelurahan nanti bisa dibawa sampai kantor polisi. Kalau di kantor polisi nanti yang dipanggil saya dipanggil, Pak pengawas dipanggil, Pak gurunya dipanggil. Nah, terutama yang laki-laki, perempuan juga sama nih, perempuan juga sama-sama kita jaga, terutama yang laki-laki. Ibu tolong anak kita ini, tolong ya, saya titipkan kepada ibu agar menjadi anak yang baik-baik sampai besar nanti, sekolahnya sukses, bisa
minimal SMA atau SMK deh, gitu ya. Syukur-syukur nanti kalau dapat KJP itu bisa sampai kuliah gratis, gitu ya. Enak daripada kita mudah-mudahan anak kita di level 4 atau di level 5. Pasti kita berdoa supaya anak kita lebih baik dari kita. Itu ya Bapak Ibu yang saya mohon sekali. Kemudian kalau nanti sudah tawuran, takutnya juga kadang-kadang yang tawuran itu anak-anak penakut loh sebenarnya. Tapi karena dia pakai narkoba, orang yang penakut sekali menjadi pemberani. Jadi apa namanya? Kalau kita lihat berita-berita ya Bapak Ibu ya, anak tawuran itu sampai bawa samurai yang tinggi, bahkan di atas orang sampai 2,5 meter gitu ya. Jadi kalau bawa samurai itu buat apa gitu ya. Jadi kita doakan siang malam anak kita, anak-anak juga ya nak ya, tolong sembahyang, yang agama Islam wajib sholat, kemudian yang agamanya non Islam monggo silakan di gereja, pasti akan diajarkan untuk kebaikan untuk masa depannya. Jadi tolong dibimbing anak-anak kita ini, kita jaga anak-anak kita ini, ucapannya, tingkah lakunya, pergaulannya, terus dengan siapa dia berteman. Kalau perlu ibu juga punya nomor HP-nya, nanti kalau di SMP teman akrabnya siapa, nanti kalau anak kita pulangnya telat, kita kemana ya misalnya Jessica kemana misalnya, contohnya kepada teman akrabnya. Jadi kalau dia kemana-kemana, terutama yang laki-laki nih, kemana-kemana jadi temannya tahu. Jadi jangan dilepas begitu saja. Kemudian kalau ngaji juga tolong sekali-kali dilihat, benar nggak sih anak saya ngaji gitu ya. Bapak Ibu, saya itu juga rasanya seperti anak sendiri gitu ya. Jadi saya betapa bangganya kalau ketemu, nanti anak-anak ketemu sudah suatu hari ketemu misalnya di angkot atau di mana gitu, di bis gitu, ternyata saya murid ibu kemarin aja, saya ketika pelatihan yang ngajar itu malah murid saya ketika SD, setelah selesai ngajar dia mendekat, ibu saya dulu murid ibu loh gitu, kelas 5 saya diajar ibu gitu. Nah betapa bangganya gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak yang berhasil, anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsanya Bapak Ibu ya. Nah itu pesan saya, pokoknya jangan merokok, jangan kumpul-kumpul, nggak usah, apalagi kalau ada tawuran jangan nonton. Nanti soalnya kalau nonton itu nanti yang ketangkap malah kamu nggak tahu, nggak lari. Kalau yang tukang tawuran malah lari, tapi yang nggak tukang tawuran kadang-kadang malah dia larinya terlambat terus ketangkep gitu loh. Jadi nggak usah nonton tawuran. Lagi nanti kalau salah sasaran, tawuran kadang-kadang kan melempar batu yang gede-gede kemana aja, nah bisa kena siapa saja. Jadi sebaiknya di rumah saja deh, nggak usah kemana-mana. Pokoknya ibu harus selalu memantau anak-anak kita ya, Bapak Ibu ya, untuk kedepannya sampai benar-benar sampai lulus SMA deh, lulus SMA nanti sampai bisa kerja gitu ya. Terus kemudian ibadahnya tolong dibimbing, selalu diingatkan, selalu dipantau anak-anak kita dimanapun kita, terutama ibu nih misalnya ibu sambil kerja atau tidak kerja selalu memantau anaknya. Di mana kamu, di mana sama siapa gitu ya. Jadi selalu dipantau seperti itu. Itu Bapak Ibu pesan-pesan saya, yang sedikit nanti yang panjang lebar ketika kita pelepasan ya. Kemudian sekarang saya menyampaikan pengumuman kelulusan. Akan saya sebutkan beberapa anak yang tidak lulus. Nah, ternyata ada beberapa anak yang tidak lulus. Nanti disimak, nak. Itu nomor kamu apa bukan? Tadi kan sama Pak Abai, sama Bu Dwi pasti sudah di-share ya. Nomor kalian, nomor ujian, nomor peserta ujian. Nanti saya sebutkan nomor-nomor itu, yang saya sebutkan dulu 5 orang yang tidak lulus. Nanti setelah itu saya sebutkan yang lulus, gitu ya. Atau saya sebutkan yang lulus dulu, yang tidak lulus dulu deh. Pak, apa ini? Kenapa ini? Mas besok kemarin. Oh. Ya. Terima kasih. Ada beberapa anak yang tidak lulus, anak-anak tolong disimak ya. Berdoa mudah-mudahan bukan nomor kamu ya. Anak pertama yang tidak lulus dengan nomor sudah berapa nih Pak? Oh, sudah 66. Murid kita 60 berarti sudah masuk. Terima kasih. Sudah ada 66, Bapak Ibu guru ada 4, jadi sudah ada 60. Nomor yang tidak lulus yang pertama adalah nomor 221918006. Anak yang kedua tidak lulus 221918006.
8009. Yang ketiga 22191 8019. Berikutnya 22191 8023. Berikutnya 22191 8052. Nah, itu anak-anak yang tidak lulus, Bapak Ibu. Kemudian sekarang saya bacakan anak-anak yang lulus. Disimak ya, Nak. Nomor kalian ada di meja kalian masing-masing. Tolong disimak baik-baik. Anak yang lulus adalah nomor 23191 80035. Berikutnya, yang lulus 23191 80011. Berikutnya 23191 80015. Berikutnya 23191 80018. Kemudian berikutnya 23191 80020. Berikutnya 23191 80023. Berikutnya 23191 80027. Berikutnya 23191 80002. Berikutnya 23191 80004. Berikutnya 23191 80006. Berikutnya 23191 80009. Berikutnya 23191 80013. Berikutnya 23191 80010. Berikutnya 23191 80043. Lanjut 23191 80047. Selanjutnya 23191 80050. Lanjut. Berikutnya 23191 8005055. Selanjutnya 23191 80057. Selanjutnya 23191 80033. Selanjutnya 23191 80037. Selanjutnya 23191 80007. Yang sudah saya sebutkan berarti sudah lulus ya. 23191 80012. Selanjutnya 23191 800
80019. Selanjutnya 23191 80021. Selanjutnya 23125. Selanjutnya 23191 80028. Selanjutnya 23191 80026. 91005. Selanjutnya 23191 80036. Selanjutnya 23191 80039. Selanjutnya 23191 80041. Selanjutnya 23191 80045. Selanjutnya 23191 80048. Selanjutnya 23191 80008. Selanjutnya 2380029. Selanjutnya 23191 80031. Selanjutnya 191 80030. Selanjutnya 23191 80052. Selanjutnya 23191 80054. Selanjutnya 23191 80059. Selanjutnya 23191 80051. Selanjutnya 23191 80049. Selanjutnya 23191 80040. Selanjutnya 23191 8004. Selanjutnya 23191 Selanjutnya 23191 80056. Selanjutnya 23191 80003. Selanjutnya 23191 80060. 23191 80058. Selanjutnya 23191
80038. Selanjutnya 23191 80034. Selanjutnya 23191 80032. Selanjutnya 23191 80001. Selanjutnya 23191 80017. Ada yang belum dibacakan? Deg-degan ya. Satu lagi. 23191 80024. 23191 80014. Anak-anak masih memperhatikan? Anak-anak deg-degan yang belum disebutkan? Tambah lagi 23191 80016. Anak-anak sudah memperhatikan semuanya nomornya masing-masing? Deg-degankah anak-anak? Deg-degan enggak? Deg-degan. Iya. 23191 80016 ya. 16 yang terakhir ya, 80016. Nah, anak-anak, saya ucapkan selamat. Saya bacakan satu-satu. Anak-anak sebenarnya lulus 100%. Tepuk tangan semuanya. Sebenarnya lulus 100%, cuman Ibu biar bikin deg-degan kalian harus merhatikan satu-satu. Sebenarnya semua lulus anak-anak. Selamat ya. Kalau yang kemarin mungkin nilainya kurang memuaskan, nanti di mulai melahirin masih gambarnya. Halo Bapak Ibu. Jadi anak sebenarnya 100%, mudah-mudahan anak-anak semua bisa masuk SMP negeri yang diharapkan ya. semuanya ternyata video. Ini cuma nyagit-nyagitin doang. Kameranya nak, semua kameranya dibuka dong. Kameranya dibuka, kameranya. Tapi mic-nya dimatikan ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat anak-anak ya. Sempat deg-degan ya, yang belum disebutkan sempat deg-degan. Nah, sengaja Ibu bikin sport jantung nih supaya kamu perhatikan apa enggak gitu ya. Jadi terima kasih sudah memperhatikan. Terima kasih dan selamat semuanya bisa lulus 100%. Mudah-mudahan sekarang tinggal berdoa mudah-mudahan masuk SMP negeri yang diidam-idamkan. Nanti di SMP jadi anak yang baik-baik ya, Nak. Yang nurut, yang sopan, yang pinter, yang rajin. Rajin dulu, nomor 1 rajin. Kalau rajin itu nanti akan pinter ya nak ya. Jangan suka bolos-bolos, jangan suka terlambat-terlambat, jangan mau diajak-ajak merokok ya. Jangan mau diajak ngumpul-ngumpul, misalnya pulang sekolah langsung pulang ke rumah ya nak ya. Supaya orang tuanya tenang dan
supaya jadi anak yang baik-baik lah nanti sampai dewasa ya nak ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, sebenarnya lulus 100%, tapi saya sebutkan tadi satu-satu supaya deg-degan. Kemudian tadi kalau kamu perhatikan anak yang tidak lulus ada 5 ya. Itu sebenarnya nomornya nggak ada. Kenapa? Karena kan anak-anak nomornya pertama 23. Ibu nyebutnya 22. Sebenarnya itu bukan nomor anak-anak gitu ya. Cuman buat ini apa namanya supaya ada kamu perhatikan, kemudian supaya ada rasa deg-degan gitu, rasa terakhir gitu ya. Apa ya, untuk surprise aja gitu. Sekali lagi selamat, nggak usah kemana-mana. Kalau misalnya mau dirayakan sama orang tua, harus sama orang tuanya. Misalnya, ayo makan bakso, misalnya harus sama mama. Pulang sama mama juga, nggak boleh. Terus, mah aku kan, misalnya dibeliin apa, terus pulangnya pulang sendiri jangan. Nanti sekarang hari kelulusan SD SMP, pasti anak-anak yang tidak diarahkan sama orang tuanya pada di jalanan deh, di jalanan nanti bajunya disemprot-semprot pakai apa? Pakai pilok. Padahal bajunya masih dipakai nanti di SMP paling enggak 1 bulan masih pakai baju SD nak. Jadi bajunya dipakai disimpan dulu, nggak boleh coret-coret. Kamu juga nggak boleh nyoret-nyoret di mana-mana ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada orang tua murid yang sudah membimbing anaknya, putra-putrinya sampai lulus, yang belajar siang malam, yang belajar malam, yang mendoakan ketika sholat duha, yang mendoakan ketika sholat tahajud malam. Sekali lagi terima kasih. Semua akan kembali kepada kita. Jadi anak kamu mendoakan siang malam loh. Jadi kamu nggak boleh gitu ya. Terima kasih kepada Bu Guru kelas 6, Bu Dwi. Terima kasih kepada Pak Abai yang mungkin Bapak Ibu cerewet, apalagi Ibu nih yang cerewet ya. Tapi tujuannya baik supaya selalu Ibu marah-marah dulu misalnya. Sebenarnya bukan marah, mengingatkan kamu biar kamu jadi anak yang baik, biar kamu jadi anak yang pintar. Sebenarnya nanti waktu lulus Ibu kehilangan juga nih. Kayak Jessica nih pintar pidato apa yang bertiga Naria. Nah, itu Ibu kehilangan juga kamu ya. Nanti kalau tapi nanti di SMP bisa dikembangkan lagi ya, Nak. Nanti di SMP Bu Devi, boleh dilanjutkan Bu Devi langsung ke udah. Suaranya tadi putus-putus Bu Dwi, jadi tidak dengar Ibu Kapsek. Bisa lanjut Bu Dev kali ya. Ibu Siap, Ibu udah siap. masuk belum? Ibu udah masuk belum? Belum, masalahnya Ibu belum masuk, terpental lagi tadi. saya bolak-balik keluar nanti masuk. Iya, mau dilanjutkan saja. Barangkali itu saja nanti setelah komite ada tanya jawab tentang SMP ya Bu Ibu. Saya sebutkan aja, silakan sama Ibu. Bu Devi silahkan dilanjut. Siap, Bu. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 09 pagi. Semoga apa yang disampaikan anak-anak terlaksanakan. Baik, dilanjutkan untuk sambutan kedua dari
Ibu Komite SDN Batu Ampar yang 09 pagi Apa? dipersilakan. Nanti mau di-share screen Iya, juga iya, nih iya. atasnya gitu. Nanti saya tinggal nerangin ya. Iya. Habis komite ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Klik aja Bu, klik gitu. Klik 2 kali. Nah, nggak apa-apa. Ini coba wifi Bu. Wifi Alhamdulillah. mana? Ibu namanya di sini apa ya tadi ya Bu? mungkin di-mute dulu Bu suaranya biar nggak bertabrakan sama Ibu Komite. Iya. Oh, dimut Amira dimut. Ya, silakan. Oke, baik. Sudah Bu Devi? Sudah Bu, silakan. Sudah siap jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo. Bu Devi. Bu, bagaimana Bu? Suara Ibu mungkin lebih putus-putus ya Bu? Tidak terdengar. Mira di situ ditutup, oh, Mira di situ keluar suaranya. Udah ditutup. Jaringannya mungkin jaringannya. Halo. Sudah Bu Devi? Ya, siap sudah Bu, sudah jelas. Baik, dipersilakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Hari ini kelulusan semua lulus 100% dari siswa-siswi SDN Batu Ampar 09 pagi. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pengumuman kelulusan ini. Yang saya hormati Ibu Ketua Kepala Sekolah, Ibu Nadiem SPD, yang saya hormati Bapak Wali kelas kelas 6A, Ibu Dwi kelas 6A, sampai grogi saya. Ibu Dwi, dan yang saya hormati Bapak Baikuni kelas 6B, juga Ibu Devi sebagai pembawa acara. Juga yang saya sangat hormati dan saya sayangi seluruh wali murid SDN Batu Ampar 09 pagi yang hari ini amat sangat antusias meluangkan waktunya walau dengan kesibukan kerja masing-masing untuk kesuksesan anak-anaknya, kelanjutan ke jenjang yang lebih tinggi. Juga yang saya cintai anak-anak, seluruh anak-anak kelas 6A dan 6B yang hari ini Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah lulus 100%, hebat, anak berprestasi, anak mandiri. Alhamdulillah kerja keras kalian, kesabaran kalian, juga prestasi kalian hari ini terbukti kalian lulus 100%. Betapa bangganya saya sebagai ketua komite di SDN Batu Ampar 09 pagi, sampai gemeteran saya, alhamdulillah. Tadi deg-degan, kata Ibu KS ada 5, waduh. Ternyata Ibu pintar juga ya bikin drama. Ibu KS luar biasa. Ibu sempurna ya Ibu. Alhamdulillah, pokoknya bersyukur. Sampai ketemu lagi nanti di tanggal 14 pelepasan siswa-siswi kelas 6. Mudah-mudahan acara lancar, berkah, tidak hujan, banyak wali murid yang hadir,
anak-anak juga sehat semua, dan nanti di jenjang untuk pendaftaran ke SMP, mudah-mudahan Allah permudah semuanya, masuk semuanya ke SMP yang dituju, sehat semuanya, berkah, orang tuanya juga semuanya sehat, berkah semuanya pokoknya. Cukup sekian sambutan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Komite yang telah memberikan sambutan dan nasihat kepada anak-anak. Semoga anak-anak terlaksanakan apa yang telah disampaikan. Baik, untuk acara selanjutnya ada sesi tanya jawab. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan atau menanyakan, bisa langsung on cam dan dibuka suaranya untuk menanyakan perihal tentang lulusan. Terima kasih. Saya ya, Bu Devi, saya lanjutkan. Ya, Bu, Bapak siap Ibu, dilanjutkan. hari ini hari kelulusan. Kami sudah menyiapkan surat keterangan lulus untuk anak-anak yang mungkin ke pesantren. Jadi sudah disiapkan surat keterangan lulus hampir seperti ijazah. Ada nilainya, nanti nilainya sama dengan nilai ijazah. Sudah disiapkan tapi membaginya besok pagi. Nanti Pak Abe dan Bu Dwi akan memberikan pengumuman di grup. Jadi mohon setiap hari sampai nanti terima ijazah, Bapak Ibu selalu buka grup ya. Nanti kalau sewaktu-waktu anaknya harus datang cap jari, ijazah misalnya atau apa gitu, jadi nggak ketinggalan gitu ya Bapak Ibu. Jadi sudah disiapkan surat keterangan lulus, akan dibagikan besok pagi, mungkin nggak pagi sekali ya, silakan nanti Pak Abe akan memberikan pengumuman di grup dan Bu Dwi jam berapa untuk diambil surat keterangan lulus itu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya akan saya sampaikan lini masa. Pak Abe tolong di share screen. Lini masa PPDB tahun 2023 dari SD ke SMP. Jadi lini masa ini sebenarnya dari sebelum SD masuk SD dan SD ke SMP. Pak Abe silakan di share screen. Lini masa PPDB tahun 2023. Bapak Ibu boleh dicatat atau nanti saya jelaskan aja. Kalau nggak tahu nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Kemudian lini masa ini akan kita kirim melalui grup. Jadi Bapak Ibu silakan, sebaiknya sih di print ya. Nanti Bapak Ibu di print kemudian ditempel gitu. Ditempel di lemari atau mana. Jadi setiap hari bisa lihat sampai kapan gitu. Pak Abe silakan di share screen. Bu Dwi, ada kan? Bu Dwi juga bisa. Ada di Bu Dwi, ada di Pak Abe. Silakan di share screen. Untuk SD, SMP, SMA, SMK, ada verifikasi KK ini sudah lewat Bapak Ibu ya. Verifikasi KK dan pengajuan akun nih Bapak Ibu kayaknya hampir semua sudah ya. Ini yang di bawah sudah. Ini SMP, SMA. Prapendaftaran itu digunakan oleh penduduk yang ber-KK DKI, tapi kemarin sekolahnya di swasta. Atau KK DKI yang kemarin sekolahnya di Jabodetabek, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, atau di luar DKI Jakarta, kemudian mau masuk ke Jakarta, misalnya SD-nya di luar Jakarta, tapi dia KK-nya Jakarta. Ini melalui prapendaftaran ini terakhir besok pagi, tanggal 9 Juni nih. Ini berarti bukan anak-anak ya, ini orang-orang tetangga atau saudara yang ber-KK DKI,
tapi sekolahnya di Jawa Barat gitu. Bekasi, Tangerang, luar Jakarta deh. Tapi punya kakak di Jakarta. Ini ada pra pendaftaran terakhir besok tanggal 9 Juni. Kemudian SD mulai 19 Mei, SMP 19 Mei, verifikasi kakak dan ini akun sudah kayaknya anak-anak sudah semua ya. Sudah verifikasi kakak dan mengajukan akun kan. Kemudian aktivasi token nih. Kemudian selanjutnya tanggal 12 sampai 16 Juni. Prestasi ini jalur prestasi. Kemarin ada beberapa anak yang punya prestasi yang sampai tingkat wali kota atau tingkat provinsi. Silakan lewat jalur prestasi. Kalau jalur prestasi itu langsung masuk begitu aja ya, tanpa seleksi zonasi maupun tanpa seleksi umur dan tanpa seleksi nilai, ini dari prestasi. Kemudian disabilitas itu mohon maaf nih yang apa ya? Maaf nih yang ada cacat misalnya contohnya tangannya satu atau kakinya satu atau ada cacat, ini namanya disabilitas. Jadi ini bisa langsung masuk. PPDB bersama tahap 1. Ini jalur prestasi berarti bukan dari TK, pasti dari SD kan, SD ke SMP, ke SMA atau SMK. Kemudian tadi disabilitas tadi yang punya kekurangan di tubuhnya ya. Kemudian PPDB bersama tahap 1 SMA, SMK. Nah ini jadi berbarengan nih Bapak Ibu ya. Ini jadi PPDB tahap 1 tanggal 12 sampai 16 Juni. Kemudian di bawah lagi SD, SMP, SMA, SMK tanggal 12 Juni sampai 1 Juli. Ini untuk apa namanya? Istilahnya apa ya? Istilahnya jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu untuk anak panti, anak yang tinggal di panti, anak tenaga kesehatan yang ibunya meninggal karena COVID, kemudian PTO itu perpindahan tugas orang tua, misalnya menjadi tentara, pindah dari mana ke mana, ini harus pakai SK di tahun yang sekarang ini, gitu. Jadi ini bisa daftar di sini. Kemudian anak guru misalnya ngajarnya di Batu Ampar 9, mana ya? Di Makassar misalnya, di Kampung Makassar. Nah, ini apa namanya? Bisa melalui ini, namanya jalur afirmasi, tanggal 12 sampai tanggal 1 Juli. Anak panti, anak tenaga kesehatan yang meninggal ibunya, bapaknya, kemudian pindah tugas orang tua dan anak guru. Lanjut, afirmasi PPDB bersama tahap kedua, afirmasi SD, SMP, SMA, SMK. PPDB bersama tahap kedua SMA dan SMK, ini tanggal 19 sampai tanggal 23 Juni. Nah, lanjut bawahnya lagi, SD 12 sampai 16 Juni. Ini jalur zonasi. Zonasi itu yang paling dekat dengan sekolah yang dituju. Misalnya mau masuk SMP 126, kalau dia punya kakak di 1 RT 126 pasti diterima. Kemudian 1 RW dengan SMP 126 pasti diterima. Kemudian setelah RT, RW pasti kelurahan. Kelurahan juga kan sama-sama satu kelurahan Batu Ampar misalnya, kan ada yang dekat ada yang jauh. Nah ini yang paling dekat dengan sekolah nih, ini sudah ada zonasinya ya. Yang paling dekat dengan sekolah ini baik kelurahannya Batu Ampar, Kampung Tengah, kemudian Batu Ampar, Kampung Tengah, Kampung Gedong. Nah ini kan yang beririsan ya. Nah itu diambil yang paling dekat dulu. Kalau yang paling dekat tadi siswanya masih kurang, baru agak melebar, agak menjauh gitu Bapak Ibu. Nih, di sini berarti ini paling banyak nih diterima siswanya. Nih, kemudian setelah ini tahap ketiga. Tahap ketiga tahap SD, SD-nya tahap kedua. Di sini tahap ketiga, tahap SD-nya tahap kedua, tanggal 26 Juni sampai tanggal 7 Juli. Tahap ketiga, ini tahap kedua SD. Kemudian SD tahap ketiga 3 sampai 7 Juli. SMP, SMA. Nah, ini maksudnya masuk SMP, SMA, SMK tahap kedua. PPDB bersama tahap ketiga SMP, SMA, SMK tanggal 3 sampai tanggal 7 Juli. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita udah masuk di sini Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita masukkan kalau orang Batu Ampar, mudah-mudahan diterima di sekolah di Batu Ampar gitu. Nanti kalau sudah nggak diterima di sini, berarti tahap ketiga bisa milihnya SMP 209 kan ada di Kampung Tengah ya kalau nggak salah. 209 dari Kampung Tengah, SMP 35, SMP 223, SMP 150 ya, yang masih di Kramat Jati deh, yang berdekatan dengan Kelurahan Batu Ampar. Ini nanti tahap ketiga ini tinggal sisanya. Kalau di sini sudah penuh ya mungkin di sana nggak kebagian gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita berdoa nih Bapak Ibu sekarang tiap hari harus berdoa supaya anak-anak kita ini bisa masuk di sini, yang negeri supaya nanti KJP-nya bisa berlanjut.
Karena yang KJP berlanjut terus biasanya kalau negeri ya, kalau swasta tuh suka ribet. Soalnya kalau nanti di swasta itu langsung dipotong bayaran. Misalnya di SMP misalnya ya, saya agak lupa nih. Kalau SD kan 250. Kalau SMP kalau nggak salah 300 itu nanti langsung dipotong bayaran sekolah itu. Kalau swasta dipotong bayaran sekolah, sisanya baru buat diterima anak. Itu Bapak Ibu. Nah, kita berdoa di tahap 12 sampai 16 Juni ini 26 Juni sampai 1 Juli ini mudah-mudahan anak kita sudah diterima di sini. Kita berdoa ya Bapak Ibu, selalu berdoa, mudah-mudahan saya juga mendoakan pengennya semua anak masuk negeri supaya gratis semuanya, masuknya gratis, nggak ada daftar ulang setiap naik-naikan, bukunya gratis, ulangan umum gratis, ujian gratis, semuanya gratis. Kecuali baju, karena baju kan dipakai. Kemudian buku tulis kan dipakai sendiri, tas itu kan suka-suka ya. Kemudian sepatu nanti harus diikutin ya. Jangan orang kaya pakai sepatu yang 1 juta, nanti di sekolah dicopot, nggak boleh dipakai. Jadi ikutin kalau harus pakai Warrior ya Warrior gitu ya. Mudah-mudahan kita doakan semuanya anak-anak bisa masuk di jalur zonasi. Nah, ataupun prestasi. Kemudian ini yang berikutnya Pak Ut, ini Pak Ut kayaknya nih Bapak Ibu hanya barangkali ada yang punya ini ya, tahap 1, tahap 2, tahap 3 ya. Itu kayaknya karena sekarang anak kita yang kita terangkan masuk SMP, jadi saya sampai di sini aja. Nah, ini sampai di sini ini tinggal sisa-sisa nih, biasanya tinggal beberapa bangku kosong. Nah, ini tinggal beberapa bangku kosong yang diperebutkan banyak orang. Itu ya Bapak Ibu. Ini nanti kita kirim ya Pak Abe ya, dikirim di grup ya. Pak Abe sama Bu Bu Dwi tolong dikirim di grup. Kalau bisa di print deh, di print di ke tukang fotokopi supaya ditempel. Kalau harus lihat HP lagi bacanya susah, susah bacanya, makanya kalau ditempel kan bolak-balik dilihat gitu. Nah itu Bapak Ibu tentang PPDB. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo silahkan. Kalau sudah jelas, terima kasih. Pokoknya sudah dikirim di grup, jadi nanti tinggal lihat lagi dan diusahakan di print Bapak Ibu ya, di print minta print warna terus ditempel. Boleh ngeprint 2 lembar gitu, paling-paling satunya berapa 1000 ya kalau nggak 500 ditempel. Jadi oh bisa lihat lagi, oh kapan, oh jangan sampai telat gitu. Pendaftarannya jangan sampai telat. Mudah-mudahan anak kita semua bisa masuk SMP negeri. Itu Bapak Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, monggo. Kayaknya nggak ada yang tunjuk jari ya. Kalau nggak ada yang tunjuk jari, terima kasih. Berarti semuanya sudah jelas. Karena nanti juga dikirim. Maaf Bu, mungkin dari ayahnya Albert. Oh iya, silakan. Silakan Pak, dipersilakan untuk. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru semuanya, Pak Abai, Ibu Dwi, Ibu Devi. Saya hanya ingin pertama terima kasih atas 6 tahun anak-anak ini dibimbing di sekolah. Kemudian hari ini boleh berhasil lulus 100%. Itu suatu hal yang luar biasa menurut saya. Kemudian yang ingin saya tanyakan sebenarnya adalah ini Bu. Bolehkah Bapak Ibu Guru, Pak Abai dan Ibu Dwi memberitahukan nilai tertinggi dan nilai terendah untuk hasil ujian anak-anak kita? Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ayah Albert. Mohon ditanggapin ya Wali kelas. Monggo Pak Abe. Silakan. Baik. Terima kasih. Mohon izin sebelumnya, bagaimana Bu? Apakah kita mengumumkan nilai tertinggi untuk siswa kita Bu? Atau Monggo boleh Pak, boleh. keseluruhan? Soalnya kemarin yang saya terima ini Pak, saya sudah tanda tangan surat kelulusan, tapi per orang. Jadi per orang nanti berarti tinggal jumlahnya aja Pak. Siapa yang tertinggi? Saya nggak nerima yang rekapan, saya nerima per lembar, per siswa, nilai pelajaran ABCD. Nah itu yang saya tanda tangan, tapi yang rekapan saya kan belum. Kalau Bapak ada, monggo silakan. Baik. Ini Boleh, Pak. mungkin kita rata-ratakan ya, kita tidak
kita tidak sebut untuk nilai rata-rata nilai masing-masing pelajaran, tapi kita lihat nilai rata-rata keseluruhannya. Nah, ini saya sepertinya saya perlu buka lagi ya, Pak. Saya izin sebentar, saya buka dulu. Bu Budwi, yang kemarin saya tanda tangan coba bawa sini. Yang itu Baik, terima kasih sudah menunggu. Barusan saya lihat lagi untuk nilai tertinggi. Nilai tertinggi ini ada 9 mata pelajaran yang diujikan pada PSS kemarin itu ya. Lalu nilai kelulusan ini adalah nilai yang diperoleh dari nilai rapot kelas 5 semester 1, semester 2, lalu kelas 5 kelas 6 semester 1 dan kelas 6 semester 2. Lalu dirata-ratakan lagi dengan nilai kemarin ujian praktek dan nilai ujian PSS tertulis yang waktu itu kita laksanakan hari ya pas ketika sedang bulan puasa kemarin. Nah, untuk nilai tertinggi itu apabila dirata-ratakan keseluruhan yaitu nilai yang tertinggi rata-ratanya adalah 91,89. Nah, ini nilai rata-rata keseluruhan ya. Ibaratnya kalau kita zaman dulu mungkin nilai NEM gitu ya. Nilai NEM UN. Nah, sekarang ini nilai rata-rata keseluruhannya itu adalah paling tinggi 91,89. Dan itu dimiliki oleh siswa kelas 6A, yaitu Jessica Lovely Ardani. Nah, ini mendapatkan nilai rata-rata yang tertinggi 91,89. Berarti kalau rata-ratanya segitu bisa kita tahu ya, nilai-nilainya kurang lebih ya pasti 90-an. Nilai-nilai ujian dan nilai-nilai rapot. Oke, selamat. Yang lainnya, alhamdulillah juga nilainya cukup bagus, cuman semoga nanti ketika di tingkat selanjutnya semoga bisa ditingkatkan, bisa berkembang lagi kemampuan belajarnya. Siapa tahu kamu nanti memperoleh lingkungan pembelajaran yang lebih bagus nanti di tingkat selanjutnya sehingga kamu bisa berkembang lebih bagus. Itu dari saya. Terus saya mau menambahkan informasi yang tadi sudah disampaikan. Benar, memang insya Allah besok kita akan memberikan
surat keterangan lulus atau SKL. SKL ini adalah sifatnya sama seperti ijazah sebagai pengganti ijazah sampai ijazah aslinya itu keluar. Insya Allah besok akan kita bagikan di jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi beserta sampai jam 10.30 atau jam 11 atau setengah 11 ya, jam 10.30. Beserta akan kita bagikan juga raport ya. Raport kelas 6 semester 2 ini. Nah, tentu SKL ini silakan dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai kelulusan sementara. Biasanya ini dipakai kalau yang mau masuk swasta atau ke pesantren, tentu ini pasti ditanyakan karena mau untuk mengetahui nilai-nilai kelulusan dia sebelumnya. Nah, ini insya Allah akan kita bagikan besok di jam 9, raport beserta surat keterangan lulus. Silakan hadir ke sekolah dengan catatan membawa buku tema atau buku-buku sekolah yang sudah dipinjamkan ya. Jadi sekali lagi syarat untuk mengambil surat keterangan lulus dan raport besok yaitu dengan membawa buku-buku tema yang telah dipinjamkan dari sekolah. Semoga semuanya masih lengkap ya, sehingga besok dikembalikan lagi ke sekolah karena untuk nanti dipinjamkan lagi buat adik-adiknya belajar tema-tema di kelas 6. Itu nanti minta tolong apabila yang hari ini berhalangan hadir, nanti tolong ya diinfoin ke temannya. Jangan sampai dia datang, nggak bawa bukunya, udah jauh-jauh, balik lagi gitu. Nah itu ya, jadi syarat untuk mengambil raport dan mengambil SKL yaitu membawa buku temanya, dikumpulkan lagi ke sekolah. Ya, itu saja yang dari saya. Pak Abe, apa Pak Abe nggak masukin ke buku induk dulu? Nanti kalau Pak Abe nggak megang rapotnya kan susah masukin buku induk. Maksudnya Kita SKL aja dulu. Nanti Bapak masukin ke induknya susah nggak? Soalnya kalau nggak satu-satu pegang rapot, ya, ada nggak yang kita masukin dalam ada legernya sih Bu. Oh gitu. Oh ya. Kelas bawah sudah beres. Iya, Kelas 1 sampai 6 udah beres. sudah. Semua anak, termasuk pindahan. Ya. Oh, Iya. ya. Itu. Ya itu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai kelulusan, mengenai PPDB atau mengenai pengambilan raport? Monggo silakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan lagi ke Bu Devi. Bu Devi, monggo silakan Bu. Ya, siap, Pak Bay. Pak Bu Devi, saya nambahkan sebentar. Oh iya, baik, Bu. Ya, terima kasih. Tadi ditanyakan nilai tertinggi ya, supaya lebih mantap saya bacakan. Nah, nilai tertinggi kelas 6A dan kelas 6A nih. Kebetulan dia juara umum berarti ini ya, 6A 6B. Dengan nilai 91,89 atas nama Jessica Lovely Ardani. Dengan nilai pendidikan agama dan budi pekerti 91,21. Pendidikan kewarganegaraan 93,78. Bahasa Indonesia 94,30, Matematika 87,43, IPA 93,55, IPS 93,03, Seni dan Budaya Prakarya 95,03, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 89,68, PLBJ 89,00 dengan jumlah 91,89. Kemudian ada kelas 1 lagi kan ya, Pak, supaya lebih ini ya. Ini kayaknya kelas 1 lagi ya, kelas B. Kelas B yang tertinggi adalah Zia Aurelia. Nah, dengan jumlah nilai 91,01. Nih, pendidikan agama 91,20, PKN 92,28, bahasa Indonesia 90,25, matematika 87,80, IPA-nya 91,93, IPS 92,70, SPK 93,4. standar tuh. Hah? Kenapa? 93,43, olahraga 90,30,
PLBJ 89,18 dengan demikian jumlahnya 91,01. Ini kayaknya dari kelas B ya Pak ya. Itu jadi supaya lebih mantap. Nah, itu anak-anak kalian harus berpacu nanti di SMP, harus menjadi yang terbaik deh pokoknya. Selalu baca buku, sholat, yang beragama Islam ke gereja, yang agamanya Kristen ke wihara atau ke pura, yang agamanya Hindu atau Buddha. Itu Ibu menambahkan supaya apa ya, biar mantap gitu. Oh, nilainya sekian gitu. Terima kasih. Monggo silakan Bu Devi. Siap, baik. Terima kasih Ibu. Sesi tanya jawabnya mungkin ditutup ya. Tidak ada yang mau bertanya lagi? Baik. Jika tidak ada untuk menanyakan hal lain, maka dari itu acara pengumuman kelulusan kelas 6 SDN Batu Ampar 09 pagi saya tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bu Devi, kita foto Bapak Ibu orang tua, kita foto dulu ya. Foto bareng-bareng, dibuka kameranya. Dimohon untuk buka kamera, jangan ada yang keluar dulu ya. Ya, on cam guys. Ya, on cam dulu semuanya biar kita foto bareng-bareng. Pak Abay siap ya? Boleh gaya guys, boleh gaya. Oke, siap dulu ya. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya ya. Ulang ya, ulang. Siapa ini? Oke, 1, 2. Oke, kita ulang ya. 1, 2, 3. Ya, slide selanjutnya ya. Oke, slide selanjutnya dikasih senyuman yang manis. Oke. 1, 2, 3. Lanjut, slide terakhir ya. Udah ya? Oh, udah ya? Udah semua. Udah, ya. Terima kasih Pak Abay. Terima kasih semuanya. Selamat ya untuk anak-anak Ibu yang sudah lulus semuanya. Besok kita ketemu ya untuk ngambil rapot dan SKL sama NISN ya. Dan Sidanira bagi yang belum mengambil Sidanira. Lu ngomong apa? Baik, saya ucapkan banyak terima kasih kepada orang tua murid yang sudah hadir dalam acara pengumuman kelulusan kelas 6. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan saya yang kurang berkenan. Selama berlangsungnya acara ini, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, Selamat ya. boleh live ya, boleh live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di record stop dulu.